Dalam rentang 5 tahun ini, seusai pemilu 2019, pendidikan politik di kalangan anak muda, terutama anak muda milenial dan generasi Z, berkembang dengan baik. Berdasarkan data Pusat Peneliti Politik LIPI, pada 2019, partisipasi anak muda untuk memilih pada ajang pemilu 35% hingga 40% didominasi oleh anak muda. Kendati demikian, berdasarkan riset IDN Research Institute dalam laporan bertajuk Indonesian Millennial Report 2019, hanya 23,4% yang suka mengikuti berita politik. Namun tidak dinyatakan bahwa pemilih milenial tersebut paham akan politik. Tapi 5 tahun ini, kesadaran politik generasi muda sungguh menggembirakan. Anak muda milenial bukan generasi bodoh dan buta politik. Pemahaman akan kepemimpinan nasional dan pembangunan bangsa menjadikan anak muda yang tidak mau lagi menjadi objek politik. Mereka tidak mau dibodohi. Mereka adalah subjek politik yang hidup, memiliki kreativitas dan inovasi, serta mempunyai semangat untuk menjaga etika dan moralitas dalam politik. Bagi anak muda milenial dan generasi Z saat ini, mengusung politik kotor dan culas adalah cara kuno. Apalagi politik menghalalkan segala cara, bahkan serampangan memanipulasi konstitusi demi melanggengkan politik dinasti. Pemilu 2024 adalah pemilunya anak muda. Diperkirakan total pemilih anak muda terutama dari kelompok milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih. Kedua generasi ini mendominasi pemilih pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45% dari total keseluruhan pemilih. Sebagaimana karakternya, kelompok milenial dan generasi Z sangat adaptif dengan gadget. Aktif mengakses media sosial dan cepat sekali menguasai teknologi informasi paling mutakhir. Generasi muda ini juga dicirikan memiliki kreativitas dan inovasi. Di satu sisi, anak-anak muda ini tidak suka dengan segala bentuk politik kotor, culas, dan mengabaikan moralitas. Kepemimpinan bagi mereka adalah kepemimpinan untuk memberdayakan, bukan untuk membodohi rakyat dengan segala drama dan gimmick politik murahan. Maklum saja, kelompok muda milenial dan Gen Z saat ini memasuki masa paling produktif. Generasi inilah yang menggerakkan dunia kerja, dunia kreativitas, dunia inovasi, dan mempengaruhi pasar dan industri global. Bahkan belakangan ini, anak-anak muda itu mampu mempengaruhi opini publik melalui ruang-ruang digital, termasuk dalam dunia politik dan kebijakan. Anak-anak muda milenial dan Gen Z ini setidaknya memiliki 4 ciri karakter yang dominan. Pertama, kemampuan mereka mengakses teknologi informasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Media sosial menjadi bagian kehidupan mereka sehari-hari. Internet pun menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi mereka. Apapun kebutuhan informasi yang mereka perlukan, sebagian besar mereka peroleh dari internet dan media sosial. Kedua, kelompok muda milenial dan Gen Z lebih memiliki keberanian dalam berinovasi. Mereka lebih termotivasi menciptakan startup atau merintis usaha dan bisnis baru. Karena itu merupakan bagian dari tantangan yang membuat adrenalin mereka mengalir. Ketiga, kelompok milenial dan Gen Z lebih menyukai independensi dan kemandirian. Independensi ini merupakan kebutuhan yang lahir dari gaya hidup yang ingin lebih bebas dan mandiri dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, kelompok milenial dan Gen Z lebih menyukai sesuatu yang instan, praktis, dan simple. Meskipun menyukai hal yang instan dan praktis, anak muda milenial dan Gen Z tidak suka dengan hal yang dibuat-buat, apalagi pencitraan yang penuh kedustaan. Generasi muda bukan generasi yang mudah dibodohi.
Mereka kukuh memegang nilai-nilai dan risih dengan segala bentuk mempercundangi moralitas masyarakat. Berdasarkan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, anak muda milenial dan generasi Z lebih menyukai pemimpin yang berpengalaman dan memiliki visi ke depan untuk membawa masa depan mereka lebih baik dibandingkan calon pemimpin seusia mereka yang minim pengalaman dan tidak punya visi membangun bangsa. Data survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis pada tanggal 2 sampai 8 Oktober 2023 mengungkapkan anak muda milenial dan generasi Z lebih menyukai Mahfud MD dibandingkan Gibran Rakabuming Raka yang seusia dengan mereka. Hasil survei itu memperlihatkan tingkat kesukaan, likability, Gen Z terhadap Mahfud MD sebesar 83% dan terhadap Gibran 79%. Dan Muhaimin Iskandar sebesar 61%. Sementara pada generasi milenial, tingkat kesukaan pada Gibran hanya 76%. Muhaimin Iskandar sebesar 66%, sementara kesukaan kepada Mahfud MD sangat tinggi mencapai 82%. Tidak hanya itu, hasil survei SMRC juga mengungkapkan bahwa 75% masyarakat Indonesia tidak suka dengan adanya politik dinasti. Politik seharusnya menjadi ruang kompetisi yang sehat dan demokratis, di mana anak-anak bangsa terbaik tampil menjadi calon-calon pemimpin. Bukannya melampangkan jalan anak presiden untuk menjadi pemimpin, tapi dengan memanipulasi konstitusi dan mengkhianati demokrasi. Kita pernah mempunyai teladan yang baik dalam khazanah kepemimpinan kita. Khalifah Umar bin Khattab misalnya sangat berhati-hati dalam melibatkan keluarganya dalam kekuasaan, terutama anak-anaknya. Bahkan di akhir periode beliau, ketika ditanya oleh seorang sahabat, apakah Umar akan menunjuk anaknya yang bernama Abdullah bin Umar menjadi penggantinya? Dengan tegas Umar menolak. Tidak ada kaum keturunan Al-Khattab hendak mengambil pangkat jabatan ini untuk mereka. Abdullah tidak akan turut memperebutkan jabatan ini. Begitu tandas Umar bin Khattab, seperti dinukil dari Sejarah Umat Islam karya Profesor Hamka atau Buya Hamka. Bahkan Umar bin Khattab secara khusus meninggalkan pesan kepada anaknya, Abdullah, untuk tidak memperebutkan jabatan pemimpin umat. Walaupun secara kapasitas dan kemampuan tidak ada yang meragukan. Bahkan banyak dari sahabat senior yang mendukungnya. Anakku Abdullah, sekali-kali jangan engkau mengingat-ingat hendak mengambil jabatan ini. Dan sejarah mencatat, walaupun terlibat dalam permusyawaratan pemilihan pemimpin sepeninggal Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar tidak pernah mau dicalonkan atau mencalonkan diri. Beliau netral, walau berbagai khalifah silih berganti. Anak muda seperti Abdullah bin Umar, serta seorang ayah seperti Umar bin Khattab yang kita butuhkan saat ini. Karakter mereka yang diidamkan oleh jutaan anak muda milenial dan generasi Z. Generasi muda bukan generasi bodoh, juga bukan generasi yang mudah dibodohi. Apalagi dengan tampilan gendut ala gemoy yang suka berjoget tanpa visi membangun bangsa. Generasi muda Indonesia sadar dan paham. Republik ini akan memilih pemimpin untuk 370 lebih rakyat Indonesia. Bukan memilih pemimpin kartun di dunia fantasi. Inilah asa saya. Asa Ayah NH.